Allah memberikan keteladanan buat kita semuanya. Bagaimana kemudian ketika referensi itu sangat memadai, maka keputusan-keputusan yang diambil itu pasti sangat akuntabel, sangat adil gitu. Salah satu contoh adalah Allah punya data. Allah saja bikin data, coba bayangkan. Siapa yang mencatat datanya? Dua malaikat yang senantiasa mengiringi kita. Setiap detik enggak ada yang terlepas, semuanya dicatat. Walaupun sesungguhnya bagi Allah enggak usah nyuruh malaikat catat pun pasti bisa bagi Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi Allah memerintahkan dua malaikat untuk bikin data setiap yang kita lakukan, agar apa? Agar kelak ketika kita dinilai di hisab itu sangat adil, sangat akuntabel. Karena apa? Karena keputusan yang diambil berdasarkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kajian subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang tentu setiap pikiran, sikap laku yang kemudian muncul dalam aksi atau dalam amaliyah keseharian kita, jemaah sekalian, itu tentu semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Jemaah sekalian, semua yang kita lakukan sesungguhnya menjadi orang muslim, orang yang beriman ini pasti yang pikiran dan sikap lakunya itu akan sangat visioner. Karena apa? Karena kita terbiasa setiap amaliyah yang kita lakukan saat ini itu tidak hanya implikasinya, tidak hanya berhenti sampai kita wafat, tidak hanya berhenti sampai dunia ini ada, tapi kemudian implikasinya itu sampai jauh ke depan di akhirat kelak. Jemaah sekalian, tidak boleh ada yang salah di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Oleh karenanya, jemaah sekalian, kita mesti mempunyai referensi, mempunyai data yang memadai. Jemaah sekalian, orang yang disebut alim, orang yang berilmu itu tentu orang yang punya data referensi yang luar biasa banyak. Maka tergantung ilmunya apa, kan gitu ya. Seperti saya ini dokter hewan, bukan dokter, maka ilmu yang ada di kepala saya itu tidak jauh-jauh dari sapi, kambing, ayam. Karena apa? Karena setiap saat dulu gitu ya, hampir setiap hari ilmu yang masuk di kepala saya itu terkait dengan peternakan, terkait dengan obat. Nah, jamaah sekalian, bahkan kita itu dilarang mengeksekusi gitu ya,
Dilarang kemudian mengikuti sesuatu yang kita tidak paham tentang itu. Karena apa? Karena semuanya ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kemudian sangat penting bagi kita semuanya agar apa? Agar yang kita lakukan ini benar, agar yang kita lakukan itu akuntabel, agar yang kita lakukan itu memenuhi syar'inya, memenuhi hukumnya, memenuhi etikanya, kan begitu. Dan yang lebih penting lagi, memenuhi kaidah efisiensi dan efektivitas sehingga tidak ada kemubadiran. Maka semuanya itu dibutuhkan data, dibutuhkan referensi yang memadai. Bapak sekalian, jemaah pengajian subuh yang dirahmati oleh Allah, di Muhammadiyah itu ya, sejak 1 abad yang lalu ya, kita sudah berjuang mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Negara didirikan tujuannya salah satunya mencerdaskan anak-anak bangsa. Jauh sebelum merdeka, Muhammadiyah sudah melakukan itu. Bahkan mulai tahun 1920 sudah mulai melakukan, mendirikan namanya PKO, penolong kesengsaraan OMM kan itu. Lalu berdirilah kemudian. Nah, jamaah sekalian, kenapa kemudian keputusan itu dalam bidang itu yang kita lakukan, yang dilakukan? Tentu kemudian melihat data anak-anak kita ini harus cerdas. Kondisi saat itu mungkin anak-anak kita banyak yang nggak sekolah. Nah, oleh karenanya agar kita di dalam memutuskan sesuatu itu sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, Allah karuniakan kepada kita alat investasi yang sangat mahal. Apa itu? Alat indra yang dengan itu kita bisa mengais banyak data, banyak referensi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu kita, Allah menegaskan, kau ini gak ngerti apa-apa, kamu itu gak ngerti sesuatu pun, gak ngerti sama sekali. Maka kemudian aku jadikan buat kalian semua wa ja'alakum sama pendengaran wal absar penglihatan dan hati pikiran itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah, agar kemudian investasi yang sangat mahal itu, pendengaran, penglihatan dan hati dan pikiran itu bisa dimanfaatkan semaksimalnya, yang dengan itu dia bisa mengambil banyak referensi terkait dengan kebenaran-kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah, yang akan membimbing kita mengeksekusi sesuatu itu dengan tepat. Karena apa? Karena referensinya benar. Agar yang kita lakukan itu memenuhi etika, agar yang kita lakukan itu memenuhi kaidah efisiensi dan efektivitas. Jamaah sekalian, Allah memberikan keteladanan buat kita semuanya. Bagaimana kemudian ketika referensi itu sangat memadai, maka keputusan-keputusan yang diambil itu pasti sangat akuntabel, sangat adil gitu. Salah satu contoh adalah Allah punya data. Allah saja bikin data, coba bayangkan. Siapa yang mencatat datanya? 2 malaikat yang senantiasa mengiringi kita setiap detik, enggak ada yang terlepas, semuanya dicatat. Walaupun sesungguhnya bagi Allah enggak usah nyuruh malaikat catat pun pasti bisa bagi Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Tapi Allah memerintahkan dua malaikat untuk bikin data setiap yang kita lakukan, agar apa? Agar kelak ketika kita dinilai di hisab itu sangat adil, sangat akuntabel. Karena apa? Karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang sangat valid, data yang sangat komplit. Tetapi apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi adalah qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'al absar wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika Allah telah menyempurnakan kejadian kita dan Allah jadikan buat kita pendengaran, penglihatan dan hati itu, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang mau bersyukur terhadap apa? Terhadap karunia berupa pendengaran, penglihatan dan hati itu. Celakanya Bapak sekalian, dengan adanya medsos sekarang ini begitu banyak gitu yang masuk, data yang masuk kita itu berita-berita hoax, berita-berita yang nggak jelas, sehingga kemudian referensi yang masuk ke pikiran kita, ke memori kita itu berita-berita yang sampah, mohon maaf, sehingga yang masuk itu sampah. Kalau kemudian yang masuk sampah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pasti juga akan berbau sampah. Jemaah sekalian, semua itu akan menghadirkan pasangan. Dengan medsos kita bisa memasukkan data, memori ke dalam pikiran kita itu hal yang baik. Begitu banyak kajian-kajian dari medsos juga. Tapi kita sekali lagi lebih suka nge-share hal-hal berita-berita yang sangat tidak jelas. Jemaah sekalian, ada yang kelihatannya menarik, like-nya tuh saya lihat sampai belasan ribu, terkait tank-tank Israel dihajar oleh pesawat Iran. Ternyata apa coba? Begitu diklik di bawahnya, simulasi. Padahal apa? Padahal ternyata itu hanya simulasi saja sebetulnya, bukan real kejadian. Nah, saya tentu senang begitu kan, kalau tank-tank Israel itu dihajar sama pesawat Iran, senang kan? Negara yang biadab seperti itu harus diajar. Saya lihat like-nya itu sampai belasan ribu, ada komennya juga gitu. Ternyata begitu diklik lagi, simulasi perang, coba bayangkan. Dan itu karena kita senang, kita share. Dan Pak sekalian, kalau kemudian berita itu cocok dengan pikiran kita suka dengan berita itu, seringkali tanpa ampun, tanpa lihat, sekali lagi tanpa referensi yang memadai, kita share. Padahal Allah sudah mengancam, wala takfu ma laisa laka bi'ilmun inna sama wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya itu kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan gampang-gampang ikut yang kalian tidak paham tentang itu. Maka kemudian pada jamaah sekalian, sekali lagi kita justru diperintahkan oleh Allah untuk apa? Pikirkan apa, ingat, gitulah kira-kira gitu ya. Apa yang kalian saat ini? Untuk apa? Untuk kehidupan yang jauh mendatang. Apa yang kita eksekusi ini saat ini? Untuk apa? Untuk kebahagiaan jauh ke depan, kehidupan akhirat kita kan gitu. Dan kemudian desain itu selalu tidak boleh lepas dari ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mau bersungguh-sungguh memaksimalkan pendengaran, penglihatan dan hati itu selalu setiap hari, setiap saat, setiap hari yang masuk ke dalam pikiran kita itu kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah,
Karena apa? Kita justru diperintahkan jangan kalian ragu. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Jangan kalian ragu. Jadi jemaah sekalian, kalau kemudian yang masuk ke dalam pikiran kita itu ayat-ayat Allah, kemudian ketika yang masuk ke dalam pikiran kita itu contoh-contoh dari keteladanan Rasulullah SAW, maka para jemaah sekalian, setiap yang ada di pikiran kita itu tentu akan menuntun pikiran kita, dan lebih jauh lagi sikap dan laku kita. Sebagai contoh misalnya jemaah sekalian, sekarang ini kenapa sekolah-sekolah kita kok siswanya banyak yang turun? Ternyata di Jawa Timur itu angka kelahiran kita ini sudah turun banyak. Sekarang tinggal 0,8% saja angka kelahiran kita. Dari 41 juta penduduk Jawa Timur, kalau yang lahir 0,8 itu kira-kira 320.000 saja dalam setahun anak kita yang lahir. Sementara berapa jumlah sekolah kita, mulai MI, SD, negeri maupun swasta, jumlahnya itu semuanya 26.000 lebih se-Jawa Timur. Jadi kalau 320.000 dibagi 26.000, ya kira-kira satu sekolah itu hanya dapat 15 siswa saja. Bagaimana agar sekolah kita terpilih? Maka tentu unggulannya apalah, kira-kira kan begitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang 15, nah itu berarti dapat rata-rata saja. Kalau kita mau dapat 50, kita akan mengambil rata-rata yang miliknya orang lain. Jadi jemaah sekalian, ketika Allah perintahkan kepada kita wala taqfu ma laisa laka bihi, maka kemudian setiap eksekusi yang kita lakukan, setiap aksi yang kita lakukan itu harus by data. Jadi kalau kita tidak punya catatan, apalagi catatan keuangan, maka bagaimana kita mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah? Tidak ada. Sekali lagi, kalau kita tidak punya data yang memadai, tidak ada yang bisa kita evaluasi, tidak ada yang bisa kita baca. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu pentingnya, maka karunia Allah yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati itu, kalau kemudian tidak kita manfaatkan, tidak kita maksimalkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah, di dalam apa? Di dalam memahami ayat-ayat Allah, di dalam memahami kebenaran yang datang dari Allah itu, Allah mengancam kita. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh lah, kira-kira begitu kan? Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Manusia siapa? Manusia yang Allah karuniakan hati, dengan hati itu dia tidak mau memakai hatinya, pikirannya itu untuk memahami ayat Allah. Manusia yang Allah karuniakan penglihatan, yang dengan penglihatan itu manusia tidak mau memakainya untuk melihat kebenaran yang datang dari Allah, tidak mau mengais referensi data terkait dengan apa? Ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang tidak mau menggunakan semuanya itu, tidak punya referensi tentang kebenaran yang datang dari Allah, maka referensi yang masuk bukan kebenaran dari Allah. Yang kemudian ketika itu kita lakukan berdasarkan referensi data tadi, maka kita terkesan apa yang kita lakukan itu semau kita. Karena nggak ada dasarnya kebenaran yang datang dari berupa Al-Quran dan Sunnah itu.
tidak memenuhi etika, tidak memenuhi syar'inya, tidak memenuhi hukum-hukumnya. Karena apa? Karena sekali lagi kebenaran yang masuk ke dalam diri kita melalui pintu pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran itu bukan kebenaran yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jamaah sekalian, apa yang kita lakukan menjadi terkan sakarepe dhewe sesuka hati kita, karena tidak memenuhi kebenaran yang datang dari Allah. Oleh karenanya, orang yang tidak mau menggunakan pikiran, pendengaran, penglihatan dan hatinya untuk memahami tentang Allah, Allah menyebut mereka kal an'am bal hum adzal. Mereka seperti binatang ternak. Karena apa? Karena data itu tidak berupa ayat-ayat Allah, sehingga yang dilakukan sakarepe dhewe. Hampir semua binatang ternak itu sakarepe dhewe. Kawin ya sakarepe dhewe, sanggon-nggon, ya kan? Makan tanamannya orang lain bukan ya sakarepe dhewe, ketemu dimakan aja. Bahkan Allah menyebut balhum adalah lebih sesat dari binatang ternak. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi begitu pentingnya kita memaksimalkan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran itu, sekaligus untuk menyaring agar yang masuk ke dalam memori kita itu hanyalah kebenaran yang datang dari Allah. Jamaah sekalian, di tataran manapun gitu ya, pribadi, di masjid, di organisasi, bahkan di negara pemerintahan, jamaah sekalian, tentu semuanya itu yang kita lakukan semakin besar amanah yang kita sandang, maka tentu pertanggungjawabannya akan semakin besar. Maka sekali lagi jemaah sekalian, penting mendasarkan agar setiap yang kita lakukan itu ada dasar referensi yang memadai. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu akuntabel, gitu, adil, memenuhi syar'inya, memenuhi hukum-hukumnya, memenuhi etikanya, dan lebih dari itu juga memenuhi kaidah efisiensi dan efektivitas. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita semuanya sampai kelak kita menghadap Allah dengan iman dan Islam yang kokoh. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Nasrullah wa karim wasil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.